melaksanakan taklim itu Ustaz Dr. Hadi Ahmad Musahid Mungkin setelah kita duduk sebentar sambil mengumpul salat Islam dan juga menikmati buku acara yang biasa para kita sekalian mohon sekitarnya mengenai taklim dan mengenai Ustaz Dr. Hadi Ahmad Musahid. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasruka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasruka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana bi'idin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat ahli surga yang insyaallah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Insyaallah pada kali kita sudah ini kita coba membagi dalam 3 bagian. Yang pertama kita sedikit bahas tentang berkat doa yang saya bacakan tadi di awal. Yang kedua saya ingin memberikan kita semangat mengapa kita harus mengadakan taklim, mengapa kita harus salat subuh berjamaah. Yang ketiga kita membahas sedikit mengenai makna hijrah atau muharram. Jamaah subuh yang Allah di awal tadi saya menyampaikan salah satu doa Nabi Hidayah. Bapak Ibu, doa ini kalau kita baca kita niatkan segala hajat, apakah keperluan kita sebagai orang tua, anak kita, makin amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, nama Allah. Tidak ada kebaikan kecuali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada mudarat bahaya kecuali Allah yang dapat menahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmatin min Allah. Segala nikmat itu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Ini kalau kita amalkan pada hajat kita niatkan berkah dari doa Nabi. Jadi ini doa Nabi. Mudah-mudahan semacam Nabi datang kepada kita. Yang kedua, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doanya Nabi Musa ketika dibelah lautan dikejar oleh Fir'aun. Inilah doa Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segalanya puji untukmu, wa ilaikal mustaqaa, padamu saya menang,
terjepit oleh masalah atau ada bahaya yang mendarat, maka kita coba minta ibadahnya kepada Musa. Mudah-mudahan Allah kabulkan, insya Allah kita keluar dari berbagai kesulitan. Yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil. Ini salawat fil awwalin namanya. Kita amalkan, kita baca 3 kali sehari, pagi 3 kali, sore 3 hari. Insya Allah ada juga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya keyakinan. Jawab dengan Allah. Kenapa kita harus taklim? Kenapa kita harus salat subuh berjamaah? Kenapa kita harus melangkahkan kaki ke masjid? Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, "Iza marartum bi diyaril jannah farta'u wa ma riyadul jannah kala hilal berzikir." Ini hadis yang pertama tentang bagaimana kita bersemangat ini menyambut. Kita sama-sama bersemangat untuk melakukan taklim atau pengajian. Iza marartum bi diyaril jannah, kalau engkau melewati teman-teman surga, kata Rasulullah, farta'u, mampir, singgah, ikuti. Wa ma riyadul jannah, sambil bertanya, yang mana itu teman surga ya Rasul? Kalau hilal bersikir, majelis sikir, majelis ini Pak, majelis sikir ini. Sikir itu tidak harus kita subhanallah walhamdulillah. Sikir itu taklim. Kita taklim. Jadi kita sekarang ini hakikinya berada di dalam surga. Cuma kan kita tidak tahu, kita tidak lihat. Tapi kalau ada orang diberi indra keenam, mungkin bisa lihat ini. Apa surga ini? Cuma kan kita semua orang tidak mampu. Yang jelas Pak, Nabi mengatakan kalau engkau melewati taman surga, misalnya taman surga kan, misalnya kita menyengaja ke sini, kita mengatakan taman surga. Tapi yang luar biasa itu kalau kita lewat di suatu tempat ada taklim di dalam pengajian, ada berzikir, kita singgah. Itu yang tinggi itu mampir ke dalam surga. Nah yang kedua, kenapa kita harus melangkahkan ke masjid? Nabi memberi kabar gembira kepada kita. Basyiril masyai'ina bisunni ilal mazajid binuri amma yawmal qiyamah. Bergembira itu orang-orang yang selalu melangkahkan kakinya di waktu gelap. Yang mana waktu gelap? Isya, maghrib, isya subuh. Bergembira, apa yang digembirakan? Bin nurin tamma, cahaya yang sangat sempurna pada hari kiamat. Ya, jadi di hari kiamat itu ada cahaya yang menolong kita. Kita tahu bahwa pada saat kita akan menyeberangi kajian, dalam bulan dikatakan ada orang yang berkata menyeberangi kajian itu jangan ke dalam neraka. Ada orang yang menyambar bagaikan kilat, ini yang dimaksud di bintang. Menyambar bagaikan kilat menyeberangi kajian sirat. Yang mana itu orang yang selalu melakukan kajian di masjid, selalu sholat berjamaah. Jadi satu kesyukuran Pak, nikmat itu bukan cuma harta. Nikmat itu ketika kita ini kita gunakan ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid bersama. Satu lagi hadis Rasulullah, man shalla salat subhi fahuwa bi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia ada dalam lindungan Allah. Ya, makanya Pak itu saya selalu mengamalkan ini setiap saya mau salat subuh. Baru membuka pintu, ya kalau orang tua kita kan mengatakan jangan langsung ke pintu, nanti ada jalan
diajari kita doa. Apa doanya? Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya arhamar rahimin, ya rahimal masakin. Wahai yang maha pertama, wahai yang maha terakhir, wahai yang mencintai orang miskin, wahai yang maha penyayang. Kalau kita buka pintu rumah salat subuh berjamaah, pulang dari salat subuh, istri kita masih tidur atau suami kita masih tidur, jangan doa langsung dibuka pintu. Ada doanya. Jadi doanya itu ya kita mengirimkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang langsung ke pintu. Kan kalau ada orang yang sudah masuk, salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang jawab salam, kalau istri kita atau masih tidur, jangan begitu baca. Ada juga khusus doanya salamnya, salam kepada Nabi. Makanya dikatakan sallu alaihi wa sallimu taslima, disuruh salawat dan salam kepada Nabi. Di mana salamnya kepada Nabi? Yang pertama itu kalau kami di haji dan umrah, kan kalau kita lewati bau salam, kita kan salam kepada Rasulullah. Tapi kan tidak semua kita bisa pergi haji dan umrah. Maka ada tempatnya itu kita masuk rumah. Rumah dalam keadaan kosong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kita baca surah Ikhlas 3 kali. Masuk di dalam. Jadi kalau ada rumah yang besar, banyak tempat yang kosong, sudah salat subuh masuk bukan itu, bacakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Qul huwallahu ahad 3 kali. Mudah-mudahan tidak ada yang menghuni. Itu membersihkan. Itu membersihkan. Jadi ini yang masuk Allah, semangat untuk kita bahwa apa yang kita lakukan ini sesungguhnya tidak sia-sia. Kita akan mendapatkan insyaallah bahasa. Kemudian yang bagian ketiga kita coba bahas adalah tentang sebagaimana pergantian tahun baru kalau tahun Masehi, ya seperti tadi dikatakan oleh Haji, kita merayakan. Tapi kalau Muharram itu tahun baru Hijriah tidak ada hingar-bingar, itu yang berbeda. Tapi ada satu nasihat yang harus kita ambil. Apa nasihat daripada yang tahu? Berkurangnya kebajikan. Jadi salah itu kalau ada orang yang tahu selamat bertambah umur. Kalau bertambah umur, manusia itu umurnya tidak terbatas. Dan kalau dikatakan selamat berkurang umurnya, dan kalau kita ucapkan umur orang marah. Kenapa selamat berkurang umurnya? Karena setiap manusia itu sudah ditentukan umurnya. Cuma kita tinggal menjalani menuju ke itu, umur itu misalnya 70 tahun. Anak-anak ya memang lahirnya bertambah, tetapi berkurang jangka umur. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang yang sudah tua, ya sudah berumur, itu sudah mendekati sebenarnya batasnya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis Rasulullah SAW yang menarik. La hijrata ba'da fathi Makkah, walakin jihadan wa niyatan. Tidak ada lagi hijrah setelah menyambutkan Mekah, tetapi hijrah itu jihadan, kesungguhan kita dalam beribadah, meningkatkan itu masing-masing hijrah. Waniyatan, dan selalu berniat yang baik-baik. Makanya hijrah itu sebenarnya ada dua, hijrah fisik, itulah hijrah yang dilakukan Nabi selama 3 kali, 2 kali ke Yasrib, Ethiopia, dan 1 kali ke Madinah. Apa yang melatar belakang hijrah fisik Rasulullah itu karena agama terancam. Tetapi Nabi juga tidak meninggalkan sahabatnya, masih ada tersisa karena diharapkan
sahabat-sahabat itu bisa menjadi pemantik agama, perkembangan Islam. Sekarang kita ini tidak ada lagi mengajar, jadi tidak ada lagi hijrah secara fisik. Nah, saya ingin membahas pada kesempatan ini hijrah rohani, ya hijrah spiritual. Nah, sesungguhnya kita dalam berislam itu sebenarnya apakah kita sadari atau tidak, harusnya kita itu berhijrah ke dalam 5 fase hijrah. Hijrah rohani namanya. Yang pertama, muslim. Jadi muslim, seorang muslim harus berhijrah kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu mukmin. Orang-orang mukmin harus berhijrah ke tingkatan yang lebih tinggi, muhsin. Orang yang muhsin harus berhijrah ke tingkatan yang lebih tinggi, namanya mukhlis. Orang yang sudah mukhlis harus mencapai puncak keberislaman itu, namanya muttaqi. Dan ada 5 fase hijrah sebenarnya itu. Jadi muslim ya orang Islam. Tetapi kalau kita mencoba menjelaskan secara harfiahnya, orang Islam itu ya orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Itulah mengatakan Islam, KTP, ya itu Islam. Artinya apa itu Islam KTP? Tidak melaksanakan rukun Islam. Yang tidak melaksanakan rukun Islam. Jadi orang yang melaksanakan rukun Islam itu, itulah sebenarnya dikatakan dengan al-muslimun. Ya, tapi ini untuk membedakannya ya memang perlu pemahaman tersendiri. Tetapi yang jelas secara umum Bapak Ibu, kita ini adalah muslim. Kita ini adalah muslim. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah berhijrah menjadi seorang mukmin? Saya kira kita sudah. Karena tidak mungkin kita ada di sini salat subuh kalau kita tidak mukmin. Tidak mungkin. Jadi apa ciri-cirinya orang yang mukmin? Orang mukmin itu ciri-cirinya melaksanakan 5 rukun Islam. Ya, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah lewati. Kemudian yang kedua, ya mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji bagi mampu. Saya kira ini kita sudah lewati. Jadi khusus yang terakhir, haji bagi mampu, artinya ada yang belum bisa berhaji. Tetapi ada yang dijanjikan Nabi itu, setiap selesai kita salat subuh dulu sejenak berzikir, lalu salat isyarat, itu pahalanya bagaikan itu haji dan umrah. Jadi kalau tidak kita bisa haji dan umrah, kita mau makan itu kan pahalanya sama. Alhamdulillah di Indonesia kita ini Islam selalu diamalkan mungkin itu satu keberkahan. Jadi mukmin Pak, kita itu orang beriman. Apalagi makna dari orang yang mukmin itu memberi rasa aman. Ya. Jadi kita ingin menyempurnakan keimanan kita, keinginan kita, maka kita berusaha selalu memberi rasa aman. Apakah kepada diri sendiri, keluarga, atau orang lain? Apalagi kepada orang lain. Jadi ini fase yang kedua. Kita muslim harus hijrah secara rohani menjadi mukmin. Nah, orang mukmin ini tidak semuanya sudah berhijrah ke fase berikutnya, yaitu muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Banyak orang mukmin yang belum bisa mengisi umurnya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, masih banyak. Apalagi kalau kita berbicara muslim, banyak orang Islam
justru bertolak belakang dengan kebaikan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, itu bertolak belakang. Nah, sebagai seorang mukmin tidak ada kawan menawar. Karena kita sudah berpikir dalam menjadi seorang mukmin harus banyak melakukan kebaikan. Ya, kebaikan itu ada kebaikan tertinggi sebenarnya yang jarang orang lakukan, yaitu ihsan. Jadi ihsan itu adalah kebaikan tertinggi yang mana yang dimaksud ihsan. Misalnya kita naik motor, sudah ditawar motor 20.000. Kalau kita kasih 20.000 itu namanya kebaikan sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau kita tambah 5.000 itu namanya ihsan. Itu yang susah. Yang lebih susah lagi berbuat ihsan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Kepada musuh, orang yang pernah menyinggung perasaan kita. Kalau kita mampu melakukan itu namanya ihsan. Kita mampu. Orang yang ihsan itu adalah orang yang ego, bisa memaafkan orang lain. Makanya itu dalam Quran dikatakan Fir'aun itu Bapak Ibu sudah pernah ingin bertobat. Lalu iblis datang, apa bertobat? Turun yang sini itu kalau mau bertobat. Kenapa bertobat? Karena mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan alam semesta. Iblis datang, jangan turun yang sini itu ini tidak jadi. Lalu Fir'aun bertanya kepada iblis, siapa manusia yang paling jahat selain kita berdua, atau lebih jahat dari kita? Saya dan iblis. Iblis mengatakan orang-orang yang dimintai maaf tidak mau memberi maaf. Memang berarti tidak mau memberi maaf. Tetapi kalau kita mampu melakukan itu namanya ihsan. Ihsan yang perbuatan baik yang paling tinggi. Jadi kalau kita mengisi umur kita ini, hijrah kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran, orang yang selalu membuat kebaikan itu diberi janji oleh Allah. Walikulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dengan apa yang dilakukan. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu terekam itu Pak. Jangan kita anggap sia-sia. Jadi tadi saya turun dari mobil, saya lihat ibu bawa apa itu? Besar. Itu kebaikan Pak itu. Atau kita ini tali ini, tapi Pak itu sudah lama tali ini. Yang menggagas sebelumnya atau kita ini pengurus sekarang sudah lama. Tapi yang lama caranya kebaikan yang tidak yang mengalir terus. Bayangkan orang tua kita dulu yang mengawali ta'lim atau ibu berkah yang kita mungkin makan minum. Itu berkah Pak. Barangkali itu luar biasa. Dan segi pahala itu namanya Pak. Mungkin kita tidak pikirkan itu, tapi ini Pak, kebiasaan taklim di masjid kita ini berlaku sama dalam kita yang kita percaya pahalanya. Makanya pengurus masjid itu yang berkecil hati itu luar biasa itu. Bayangkan taruh hari Jumat kita
menyiapkan acara Jumat kita menghubungi kembali itu sepertinya saya kira tapi luar biasa itu pahalanya, luar biasa pahalanya. Makanya tapi kita yang sudah mungkin berumur, mari kita lebih aktif ini memberkahi kita ini, karena sangat banyak kebaikan di masjid. Makanya kalau ada doa ketika masuk masjid, Allahumma ghfirli waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku, bukakan pintu rahmatmu. Pada saat kita masuk masjid, kita berdoa bukakan pintu rahmat. Berarti ada banyak rahmat di dalam masjid. Banyak sekali rahmat. Salah satu rahmatnya, Imam mengatakan sawu sukumakum atau wastaqimu wa'tadilu, dapatkan saf, luruskan dan dapatkan saf. Ada berkah di situ. Orang yang menyempurnakan saf, misalnya saya biasa kalau di masjid saya, kalau sudah ada satu sudah ini, ada jamaah yang baru masuk yang mengambil saf baru belakang, padahal masih ada di ujung sana yang masih kosong. Itu kita isi itu yang namanya mendapatkan berkah karena menyempurnakan saf. Yang kita dengarkan ada saf kosong. Yang kedua, berkahnya dalam masjid. Orang yang mengucapkan amin bersama imam itu didoakan malaikat. Makanya itu sebenarnya dua itu jadi masbuk. Ada yang masbuk karena ketinggalan dari imam. Ada orang yang masbuk ketika amin bersama imam. Jadi kita yang sudah jamaah ini sudah terbiasa, usahakan kita mengucapkan amin bersama-sama imam supaya itu berkah amin itu bersama imam. Karena ada malaikat di situ yang dikatakan malaikat mengucapkan amin bersama imam. Ya, banyak. Yang terakhir itu, ya, kalau kita bersalaman setelah salat jamaah itu hanya masuk ke dalam Allah. Jadi kita kembali ke namanya berbuat baik ini adalah amal jariah. Mari kita menjaganya. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebaikan yang kita lakukan, kita harus meningkatkan, berhijrah ke tingkat selanjutnya yaitu mukhlisin. Harus kita ikhlas. Karena semua kebaikan yang kita lakukan, kalau kita tidak ingat dengan keikhlasan, maka sia-sia. Itulah yang disebut dengan riya. Ya. Itulah yang disebut dengan riya. Jadi niat kesungguhan jihad dan niatan itu kita bungkus itu kebaikan kita dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan selalu berniat yang baik. Di dalam hadis dikatakan orang yang berniat baik sudah dapat satu pahala. Ketika melaksanakan yang baiknya itu dapat dua pahala. Orang yang berniat jelek ketika dia tidak melaksanakan kejeleknya, dia dapat dosa sekali jelek. Baru dapat dosa kalau berniat melaksanakan kejeleknya. Ya, siapa tahu kita pernah berniat jelek itu, ya, kalau kita tidak laksanakan, itu tidak ada dosa. Makanya perlu ini kita menjadikan ikhlas ini sebagai kunci yang dapat mengantarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah kita, kebaikan kita itu tidak diikat dengan keikhlasan, itu akan menjadi riya. Nah, fase selanjutnya harus kita sampai puncak itu adalah muttaqi, orang yang mencapai derajat takwa. Jadi posisi kita sekarang di mana? Apakah muslim? Saya kira tidak lagi mungkin. Iya, muslim. Saya kira kita adalah muslim. Mukhlis, mukhlis ini yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Di dalam Al-Quran kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi. Ya. Jadi ada pertanyaan kedua, betulkah ibadah itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita? Orang yang menganggap ibadah itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya, itulah yang biasa berarti salah. Nah, yang bilang saya salah tuh yang tidak selesaikan masalah hidup. Mana orang itu? Saya bilang itu salah. Lama masalah ini tidak selesai pun masalah hidup. Iya. Berarti dia masih muslim tidak? Belum bisa sampai ke mulis sampai mutakin. Orang yang mencapai mutakin Bapak Ibu, ya, itu adalah sebenarnya hijab dengan Allah. Pemanya tadilah yang Allah menjadikan hijab Tuhan. Saya kasih contoh. Hubungannya dengan kata la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mau makan ini, insyaallah. Jadi dalam sebuah riwayat ini disebutkan Malik bin Auf itu adalah salah seorang sahabat yang masih kecil, ingin sekali ikut berperang dengan Nabi, memaksa untuk ikut berperang dengan Nabi. Akhirnya diizinkanlah. Lalu setelah peperangan selesai, Malik bin Auf tidak berbalik, tidak ditahu kemana, apakah meninggal atau tidak. Lalu orang tuanya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia mengaku kepada Rasulullah. Lalu diajarkan oleh Rasulullah baca la haula wala quwwata illa billah. Ini ada hubungannya dengan Quran tadi Nabi Nabi. Lalu diamalkan ini oleh orang tuanya. Tiba-tiba ada orang yang menutup pintu. Ternyata yang datang adalah Malik bin Auf anak dan membawa rumah. Ditanya, bagaimana aku bisa lepas? Dia bilang, saya ini rantai, tetapi sepertinya ada yang melepaskan rantai dari kaki saya. Kalau kita pikir secara logika, ya saya kan tidak logis, ya, tapi kalau kita bicara agama, makanya ibadah ini pasti bisa menyelesaikan masalah hidup kita, Pak. Pasti. Tinggal kita ini mampu melewati proses-proses hijrah tadi. Kalau kita bisa lewati, insya Allah. Sampai jam berapa ya? Ya, karena mau serah. Jadi saya kira ya, mari kita mengakhiri kita ini dengan selalu ingat bahwa pergantian tahun ini bukan bertanggung kita. Mari kita memberkahi hidup kita. Biasa kalau kita ada anak kita atau teman kita ulang tahun dikata selalu dikatakan didoakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati umurmu. Sebelum Allah memberkati kita juga memberkati kita, Pak. Tidak mungkin Allah memberkati kita kalau kita tidak memberkati kita punya diri kita. Bagaimana caranya memberkati kita? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Jadi umur yang dimaksud di sini boleh jadi untuk biologis kita itu pendek, cepat meninggal, tapi umur ibadahnya panjang. Siapa yang menjaga? Kalau kalian coba. Ini tarik itu yang mengagas itu sudah meninggal masih berlanjut. Pahalanya menarik itu. Itulah salah satu maksud itu. Khairun nasi, manusia terbaik man tala umruhu, yang panjang umurnya, panjang juga amal ibadah. Saya kira hari kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.